Selanjutnya, tren pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat marketplace online alias dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Via Justitia Ruat Kailung. Halo teman-teman semua, apakah teman-teman pernah melihat suatu berita tentang pembangunan jalan yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar, namun jalan tersebut cepat rusak? Atau teman-teman pernah melihat suatu berita tentang pembangunan suatu bangunan yang dimana bangunan tersebut telah menghabiskan dana sebesar ratusan miliar juga, namun bangunan tersebut tetap mangkrak. Nah, padahal hal itu telah diatur di dalam pengadaan barang dan jasa, apalagi dengan hadirnya Perpres nomor 46 tahun 2025 yang dimana suatu pengadaan barang dan jasa harus melalui pengawasan yang transparan, akuntabel, dan pengawasan yang ketat, mulai dari penganggaran sampai serah terima. Nah, kita lanjut. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 mengatur tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa. Nah, pemerintah sepenuhnya berbasis digital melalui peraturan ini. Seluruh proses pengadaan mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Aturan ini berlaku tidak hanya bagi instansi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan badan usaha milik negara. Tujuannya jelas menciptakan sistem pengadaan yang jujur, terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya, kasus korupsi pengadaan proyek servers dan storage oleh PT PNB untuk PT SCC dan Telkom Sigma. KPK resmi menahan 3 tersangka karena pengadaan proyek fiktif yang merugikan lebih dari 280 miliar. Mereka diduga menggunakan dana untuk kepentingan pribadi dan melakukan manipulasi harga. Menurut Perpres nomor 46 tahun 2025, proses pengadaan harus transparan dan berdasarkan tender terbuka untuk menghindari praktik seperti ini. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Proses pengadaan barang dan jasa sering mengalami masalah karena kurangnya pengawasan yang ketat. Pada saat pengadaan dilakukan, biasanya tidak ada pengawasan yang cukup untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengambil kesempatan untuk bermain-main dengan proses pengadaan. Selain itu, adanya kolusi antara pejabat pengadaan dan penyedia jasa juga berperan dalam masalah ini. Mereka membuat kesepakatan di belakang layar dan tidak transparan, menjadikan proses pengadaan ini tidak adil dan merugikan negara. Ketika pengawasan kurang dan kolusi terjadi, menimbulkan banyak peluang kecurangan, seperti menaikkan harga barang dan jasa dengan tidak lazim, hingga proyek fiktif yang hanya formalitas namun tidak dilakukan dengan benar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi, sehingga peraturan yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2025 dapat dijalankan dengan benar dan menghindari kerugian negara. Lemahnya penerapan aturan dan sistem pengawasan. Walaupun sudah ada regulasi ketat seperti Perpres nomor 46 tahun 2025, praktek korupsi masih bisa merusak sistem pengadaan jika aturan tidak dilaksanakan secara serius dan pengawasan tidak konsisten. Meski kasus korupsi masih sering terjadi, bukan berarti kita tidak bisa berubah. Sekarang, pemerintah terus memperkuat sistem pengadaan digital agar prosesnya lebih terbuka dan transparan. Melalui LPSE dan e-katalog, masyarakat ikut memantau siapa penyedia barang, nilai proyek, hingga tahap pengadaannya. Artinya, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Semakin banyak masyarakat yang sadar dan peduli, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Dengan kolaborasi dan keterbukaan, kita bisa mewujudkan pengadaan yang bersih dan akuntabel, sesuai semangat Perpres nomor 46 tahun 2025. Jadi teman-teman, kasus di BUMN tadi adalah bukti bahwa korupsi selalu mencari jalan baru. Perpres nomor 46 tahun 2025 memberi kita senjata berupa data dan transparansi. Tapi senjata itu tidak ada gunanya jika kita hanya diam, karena pengadaan barang dan jasa bukan cuma urusan KPK dan BPK saja. Itu adalah hak kita untuk mengawasinya. Jika Anda menemukan proyek pemerintah atau BUMN, maka tanyakan
Sudah sesuai e-katalog? Speknya wajar? Atau barangnya ada? Ingat, 280 miliar yang hilang pada kasus tadi adalah uang kita, yang seharusnya bisa jadi infrastruktur digital yang lebih baik untuk kita semua. Maka dari itu, awasi uang kita, jangan sampai jadi bancakan mereka.